membuka Alkitab di dalam Ibrani 13 ayat 1 dan 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah kasih yang dipraktekkan. Kenapa banyak kita bicara tentang kasih, tapi kalau kita tidak pernah praktekkan di dalam kehidupan kita, itu hanya akan menjadi sebuah nilai nol. Tidak ada tindakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan pentingnya kasih yang nyata dalam tindakan tetap mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita, terutama saudara kita seiman. Kita harus menunjukkan kasih dan menunjukkan keramahan kepada orang asing. Karena kebaikan sederhana bisa berdampak besar. Sekali lagi, kebaikan yang sekecil apapun, yang sesederhana apapun, itu bisa berdampak di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, saudara, ada satu cerita. Ada seorang anak di sebuah desa kecil yang sering dilanda hujan badai. Hiduplah seorang anak bernama Mika. Ayahnya telah tiada dan ibunya bekerja keras setiap hari agar mereka bisa makan. Suatu malam badai datang lebih dahsyat dari biasanya. Jadi kalau badai itu biasanya mereka masih bisa atasi, tapi ini badai luar biasa malam itu, sehingga menerpa rumah mereka, menerpa daerah itu kuat sekali. Badai datang lebih dahsyat dan angin menderu, petir menyambar, dan rumah mereka yang sederhana mulai bocor. Jadi kalau mulai bocor, yang banyak teriak itu ibu-ibu. Kalau saya biarin aja dibocor. Baru-baru ini kami juga perbaiki. Karena kalau sudah sore, biasa suka hujan, bocor, tembus. Kalau saya berpikir, toh nggak roboh ini rumah ini. Tapi kalau ibu-ibu berpikir lain, duh sayang ini sudah dibenerin bocor jadi busuk. Tapi kalau pria berpikir, puji Tuhan masih ada rumah kita, masih banyak orang yang tidak punya rumah dari kita. Tapi kalau ibu-ibu berpikir, ini kan sudah diperbaiki, sudah dibagusin, kalau bocor maka akan tambah kerusakannya. Singkat cerita, pada waktu rumah mereka dilanda badai, angin, petir yang begitu besar sekali, sehingga mulai bocor. Mika itu mulai ketakutan dan menangis. Biasa, seorang anak kecil, dia mendengar petir, maka dia akan menangis. Ia berdoa, Tuhan, apakah Engkau mendengar aku? Aku takut. Dia berdoa, Tuhan, tolong ini, hentikan ini badai, hentikan ini petir, hentikan ini hujan. Dia berdoa terus. Tiba-tiba ibunya datang memeluk Mika erat-erat dan berkata, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan ada dekat kita. Kalau kamu merasa takut, peluk ibu. Jadi Mika ini disuruh untuk memeluk ibunya.
Jadi pada waktu dia takut, dia disuruh untuk peluk ibunya, supaya rasa ketakutan itu hilang, rasa cemas itu hilang. Saya pikir-pikir, iya ya, dulu juga saya masih kecil, pada waktu hujan, waktu saya takut, maka ibu saya tidak bilang, kamu harus jadi pemberani, tidak. Tapi yang akan dia katakan, sini dekat, saya peluk kamu, saya rangkul kamu dengan kuat. Nah, ternyata pelukan seorang ibu itu memberikan kehangatan kepada anak. Jadi pelukan seorang ibu itu, dia merasa nyaman, dia akan merasa terlindungi karena dipeluk oleh ibunya. Nah, jadi bapak ibu yang sudah berkeluarga punya anak, memang penting sekali kita memeluk, merangkul putra putri kita. Saya juga harus banyak koreksi karena pria itu jarang sekali. Saya mau peluk itu Stephen atau William, itu jarang sekali, benar. Ibu-ibu lebih banyak. Saya harapkan kita yang sudah berkeluarga di sini, kita mesti dekat dengan anak kita. Jangan sampai dia dekat dengan orang lain. Dia dekat dengan orang lain, maka dia akan salah di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dia tidak dapat di rumah, dia cari keluar. Ada hal-hal yang harusnya kita bicarakan kepada anak itu, tapi kita tidak bicarakan. Mungkin kita merasa tabu, kita merasa yang kita akan perbincangkan itu jorok. Kita rasa bahwa yang akan kita bicarakan itu sesuatu yang mungkin kita anggap, ini kurang pantas. Tapi jauh lebih berbahaya kalau dia cari di luar. Kalau dia tanya di luar, dan dia tanya di luar, temannya bilang gini, oh itu ada di Google, buka aja di Google bagaimana kita berpacaran. Akhirnya nanti salah semua. Oh ternyata nggak dapat dari orang tua, tidak dapat dari ibu bapak di rumah. Saya dapat dari namanya orang luar yang salah mengartikan kepada saya. Cara berpacaran tuh begini. Maka kita mulai ikuti. Oh begini ya. Kalau Februari ada Valentine. Oh arti Valentine itu ternyata harus melakukan tindakan-tindakan hubungan suami istri yang sudah terlalu jauh. Dan nanti kalau sudah salah jalan, barulah kita bingung, kita cari jalan keluar. Bagaimana ini? Karena kesalahan kita tidak pernah mendekat, tidak pernah merangkul, tidak pernah memberikan kenyamanan kepada anak kita. Tidak pernah kita memberikan rasa nyaman kepada anak kita. Mika ini didatangin oleh ibunya, dan ibunya memeluk dia. Dia berkata, Tuhan tidak pernah jauh. Kalau kamu merasa takut, peluk ibu. Loh, yang dia minta, Tuhan hentikan badai ini. Tapi yang datang sama dia, ibunya. Begini, karena kedatangan seorang ibu atau ayahnya dekat kepada dia, dia akan merasa hangat. Kasih Tuhan sering datang dalam bentuk pelukan yang hangat dalam hidup kita.
Apa yang memberikan kehangatan kepada kita? Mungkin orang lain yang datang dalam hidup kita dan dia memberikan semangat kepada kita. Dia memberikan dorongan kepada kita. Dia memberikan kenyamanan kepada kita. Dia berikan supaya kita tenang. Pada waktu kita berkata, Tuhan, tolong saya ini Tuhan, maka kita akan melihat kadang-kala bukan langsung tangan Tuhan yang turun sama kita, tapi tangan Tuhan menyentuh orang lain untuk datang mendekat kepada kita, untuk datang merangkul kita, memberikan kehangatan. Malam itu meski badai mengamuk di luar, Mika merasa ada kedamaian. Coba kalau kita petir, das, ada anak kecil kita di depan, maka apakah kita biarkan? Tidak. Waktu kamu wanita buat di rumah kami, saya perhatikan waktu hujan besar, petir menyambar, ketika bunyi, das, maka ibu-ibu yang punya anak kecil yang masih balita langsung diambil anaknya. Kenapa? Langsung didekat, tidak dibiarkan. Sama seperti Mika ini, dia damai di pelukan ibunya. Ia mengerti kasih Tuhan tidak selalu datang dalam keajaiban besar. Kadang ia hadir lewat orang-orang yang mengasihi kita, lewat pelukan, perhatian, dan kehangatan di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita ambil dari cerita ini? Pesan moralnya adalah kasih Tuhan tidak pernah selalu tampak dengan mata. Kasih Tuhan tidak selalu tampak dengan mata, tapi bisa dirasakan lewat orang-orang di sekitar kita. Ia setia hadir dan mencintai tanpa syarat. Dalam Ibrani 13 ayat 1 dan 2 tadi sudah kita baca. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih persaudaraan dan keramah tamahan dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul saudara, hari-hari ini dalam dunia ini yang semakin individualistis, orang mementingkan dirinya sendiri. Orang mementingkan bagaimana saya dulu, saya terus dapat banyak, baru saya bagi kepada orang lain. Jadi orang mulai mementingkan sesuatu yang dia dapat, dia dahulu, dia lebih banyak, dia ambil semua. Itu individualistis. Tuhan mengajak kita untuk tetap mengasihi sesama, bukan hanya mereka yang dekat dengan kita, tapi juga orang-orang yang di luar daripada kita. Kasih itu harus ada. Menariknya ayat 2 memberi dorongan bagi saya dan saudara dengan memberi tumpangan atau menolong orang lain. Bisa jadi kita sedang melayani malaikat tanpa sadar. Memang betul saudara, bahwa kadang-kala pada waktu kita memberi tumpangan, apa sih itu tumpangan? Kalau ada orang, dia dari luar kota, dia membutuhkan tempat tumpangan, maka kita harus memberi tumpangan kepada orang itu. 24 tahun yang lalu, ketika ada seorang hamba Tuhan dari Papua datang di rumah kami, di kontrakan kami. Lantas sudah mulai sore, saya telepon beberapa anggota jemaat
Waktu itu belum ada ini gereja itu. Saya tanya, bisakah hamba Tuhan ini nginap di situ? Oh, boleh. Tapi saya bilang, pas pada waktu dia dengar, dari mana? Saya bilang, dari Papua. Wih, langsung berubah ya. 1001 alasan. Oh, ternyata Pak Yones, ada sepupu saya datang. Nah, jadi yang satu lagi, saya tahu rumahnya besar. Saya tahu dia bisa menampung hamba Tuhan ini cuma 1 malam saja. Besok paginya pasti dia akan pulang. Saya telepon, saya tanya, bolehkah hamba Tuhan ini tidur di tempat kalian 1 malam aja? Dari mana, Pak? Saya bilang, dari Papua. Wih, langsung tolak. Saya bilang kepada Tuhan, dalam apa-apa, biar kontrakan kita kecil begini, gak apa-apa. Kita yang mengalah. Dia di kamar, kita yang keluar. Maksudnya kami tidur di ruangan tengah, dia yang masuk ke ruang kami, di kamar kami, dia tidur di sini. Saudara, ini menggambarkan bahwa apakah kita mengasihi sesama kita? Dikatakan sesama kita berarti semua segala suku bangsa, segala apa yang dia miliki, berarti mau orang itu Papua, mau itu orang Aceh, mau itu orang Kalimantan, itu sama semua di hadapan Tuhan. Hanya kita ini yang membeda-bedakan. Kita ini yang suka menunjukkan perbedaan. Oh, dia orang Jakarta, wah harus tempat yang bagus. Tapi dia dari mana? Dari kampung. Kasih aja dia di kamar belakang. Kasih aja dia di kamar yang tidak terpakai itu. Maka sesungguhnya kita adalah orang yang tidak pernah menghargai sesama kita. Karena ini cuma 1 malam. Ayat 2 tadi mengatakan, dengan memberi tumpangan atau menolong orang lain, bisa jadi kita sedang melayani malaikat tanpa sadar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih bisa memiliki dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, peliharalah kasih sebagai persaudaraan. Kasih itu adalah identitas umat percaya. Identitas kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar kita sudah jadi Kristen, tapi kita tidak memiliki kasih. Beberapa waktu bulan lalu, Ibu Gembala ada retreat mereka 1 hari. Lantas mereka dibagi-bagi kamar. Di kamar Ibu Gembala ini ada kurang lebih 8 orang. Di kamar yang satu 5 orang. Lantas dia cerita sama saya tidak bisa tidur malam itu. Apa yang terjadi kepada ibu-ibu ini? Mereka menceritakan keburukan orang lain. Maka saudara, saya memikirkan begini ya, identitas mereka mengaku sama Tuhan, percaya sama Tuhan, tapi mulut itu masih membicarakan kekurangan orang lain. Si ibu ini begini ya, antara sesama anggota mereka. Saya berpikir,
Kalau saya jadi seorang pemimpin rohani, maka saya akan katakan, wah, sudah jatuh, gagal sekali. Gagal sekali. Kita tidak boleh membicarakan keburukan orang, karena kita belum tentu lebih benar daripada dia. Kita belum tentu lebih layak dari orang yang kita bicarakan itu. Maka lebih baik kita tidur saja, sudah malam. Ngapain kita mau menceritakan orang lain? Kasih itu sebagai identitas saya dan saudara. Maka pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, bangun kembali budaya saling peduli di lingkungan gereja kita, di lingkungan keluarga kita. Bukan ketika ada salah satu kena musibah kita bilang, itu Tuhan lagi tegur dia. Nih, tahu dari mana Tuhan menegur kita? Apa yang kita ucapkan bahwa dia lagi ditegur Tuhan? Lebih baik gak usah komentar. Benar. Karena apa yang ukuran engkau pakai untuk mengukur saudaramu, itu juga akan diukur balik kepadamu. Artinya, lebih baik saya diam, atau lebih baik Tuhan tolong keluarga ini, dia sedang mengalami kesulitan, mereka sedang ada di dalam pergumulan, Tuhan campur tangan. Jadi kasih itu sebagai identitas saya dan saudara, dan itu harus dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan lupa memberi tumpangan. Ayat 2 tadi mengatakan, kalau kita memberi tumpangan, maka jangan-jangan itu adalah orang yang disuruh oleh malaikat. Sikap ramah dan terbuka kepada orang lain adalah bentuk kasih yang nyata. Dalam konteks Alkitab ini, memberi tumpangan berarti menyediakan rumah, makanan, dan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Saudara, saya teruskan. Tadi hamba Tuhan itu, apakah dia akan tinggal selama-lamanya kepada keluarga kami? Tidak. Cuma besoknya pagi baru dia kembali ke Jakarta. Apakah dengan dia nginap di kamar kami, terus itu kita punya spray, sudah nggak dicuci lagi? Dicuci lagi. Bagaimana kita mempersiapkan dan memberikan yang terbaik buat orang ini, supaya dia bisa tidur dengan nyenyak, daripada rumah kita besar, tapi sayang, orang suka bilang begini, rumah besar ya, tapi kok kesepian ya. Kami ya, saya cerita dikit, kami pikir-pikir, wah bikin 2 kamar buat Stephen William. Aduh, sudah pergi satu kuliah, satu sudah kerja, sudah kos di Jakarta. Akhirnya cuma berdua dengan suami. Benar. Anak kita cuma sampai SMA atau sampai dia kuliah, selesai dia kuliah, sudah hilang. Tinggal berdua. Aduh, masak nasi pun kami setengah liter kurang, itu pun sampai malam. Mau apa? Cuma berdua. Kita pikir kita bangun besar-besar, tahu-tahu sudah tidak ada lagi mereka. Mari kita mulai memikirkan, Tuhan, di dalam kehidupan ini
saya perlu menyambut Engkau secara sungguh-sungguh. Saya perlu menyambut Engkau supaya saya tidak kehilangan kasih yang daripada. Yang ketiga, menyambut malaikat tanpa kita sadar. Ini waktu kisah daripada Abraham di Kejadian 18. Dia pernah menyambut malaikat Tuhan. Dia sambut malaikat itu. Ini memberi pesan bahwa kebaikan kita tidak pernah akan sia-sia. Mungkin kadang-kala kita sudah lupa apa yang kita buat 10-15 tahun yang lalu. Tapi tahu-tahu itu bisa kita rasakan baru, oh, ini ternyata waktu saya pernah tolong dia ya. Ini ternyata pernah saya bantu dia. Bisa jadi kita sedang mengambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar. Kadang-kala kita tidak mengerti, tapi ini yang Tuhan mau lakukan supaya saya dan saudara menjalankan setiap perintah Tuhan, menyambut malaikat tanpa sadar. Banyak kali saya jumpa di jalan, memang butuh sekali. Tiba-tiba, ini Pak Yohanes ya? Saya bilang, iya, saya sudah lupa. Pak, masih ingat gak saya? Saya dulu di Jalan Batu Tulis. Aduh, sudah lupa. Sudah banyak yang saya ingat-ingat. Saya tidak ingat ini orang ini. Tapi dia bilang, Bapak pernah tolong kebaikan buat saya. Itulah yang tidak pernah kita lupa. Apa yang kau sedang tanam sekarang, engkau tidak akan lihat hari ini. Tapi nanti pada waktu anak-anakmu sedang bekerja, mungkinkah Tuhan menolongmu lewat anak-anakmu, lewat cucu kita. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah akan sia-siakan kita. Tuhan melihat hati kita, menghargai setiap tindakan kasih yang kita bagikan kepada orang lain. Melayani sesama itu sama dengan kita melayani Tuhan. Matius 25 ayat 40 berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kalimat segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling kaya, tapi dia tulis di sini saudaraku yang paling hina. Berarti orang-orang yang tidak dipandang di masyarakat. Siapa itu? Dengar baik, kita hidup, mungkin semua kita berasa kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan. Tapi saya mau bilang, coba belajar, lihat ke bawah. Lihat bahwa banyak orang di bawah sana yang sedang susah, yang sedang sulit, yang sedang menghadapi tantangan-tantangan. Saya melihat satu tayangan televisi, seorang bapak, dia cuma bikin tenda di gerobaknya. Lantas ditanya, bapak ini pencariannya pemulung, tidur di situ, makan di situ, anaknya juga di situ di dalam gerobak itu. Saya memikirkan, Tuhan, iya ya, saya tidur di tempat tidur yang enak, tapi masih banyak orang yang jauh lebih menderita. Mereka sedang bertarung di lapangan, di dalam dunia ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Asal kita lakukan. Yang paling besar itu adalah kasih yang harus kita praktekkan. Kita bicara kasih, kalau kita tidak melakukan, ini sangat berbahaya sekali. Dunia ini sedang haus akan kasih dan penerimaan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi terang dan garam dengan kasih yang tulus dan tindakan yang nyata. Sekarang bukan lagi Presiden Prabowo bilang omong-omong, berarti nol, kosong. Kita bukan itu. Kalau saya dituntut sesuatu oleh Tuhan, maka saya tanya Tuhan dan saya gerakkan. Kasih itu tidak perlu dilihat. Ada bencana sana, saya mau nyumbang 100 ton beras, panggil RCTI. Nggak perlu yang begitu-begitu. Yang paling penting, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang terbaik Dia akan berikan sama saya dan saudara. Praktekkan kasih itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti jemaat yang ada di Efesus, di Wahyu 2 ayat 4-5. Namun aku mencela engkau dengan berkata, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sudah terlalu dalam orang mengalami kejatuhan. Hari ini mari kita praktekkan kasih itu. Tuhan, biarlah hidupku boleh bermanfaat bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi orang lain.